Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardina Yurika, saya dari kelas 1D dengan NIM 2291050 Akademi Farmasi Yarsi Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik sediaan liquid. Apa itu sediaan liquid? Sediaan liquid yaitu sediaan dengan wujud cair mengandung satu atau lebih zat aktif yang terlarut stabil dalam medium yang homogen pada saat diaplikasikan. Sediaan liquid ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah larutan. Larutan adalah bentuk sediaan cair yang mengandung satu atau lebih bahan obat kimia terlarut dengan zat aktif pelarut yang cocok. Yang kedua ini ada suspensi. Suspensi yaitu bentuk sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase air. Yang ketiga ini ada emulsi. Emulsi adalah sediaan yang mengandung bahan obat cair atau larutan obat yang terdispersi dalam cairan pembawa distabilkan dengan zat pengemulsi atau surfaktan yang cocok. Ya, selanjutnya ini ada jenis-jenis liquid. Yang pertama jenis liquid yang obatnya terlarut, yaitu ada solutionage. Yang kedua elixir, ketiga gargarisma, dan yang terakhir tinctur. Selanjutnya obat sebagian terlarut, contohnya ada suspensi, emulsi, dan sirup. Dan yang ketiga ini ada obat tidak terlarut yaitu gutae, aerosol, linimentum, injeksi, vaksin, dan yang terakhir lotion. Next, selanjutnya ada komposisi sediaan liquid. Dari komposisinya ini harus berbahan yang berkhasiat. Selanjutnya bahan yang eksipien yaitu pelarut, kosolven, korrigensia, pengawet, antioksidan, pengental, dapar, pensuspensi, dan pengemulsi. Oke, next selanjutnya itu adalah keuntungan dan kerugian sediaan liquid. Keuntungan yang pertama itu mudah digunakan untuk pasien yang sukar menelan, seperti anak-anak, lansia, orang yang pingsan, dan orang yang terkena gangguan kerongkongan. Absorpsi obat yang lebih cepat dibandingkan dengan sediaan oral lainnya, seperti sediaan padat ya. Selanjutnya, homogenitasnya akan lebih terjamin. Dosis atau takaran dapat disesuaikan dosis obat yang lebih seragam dibandingkan dengan sediaan padat. Dan kerugiannya ini adalah tidak dapat dibuat untuk senyawa obat yang tidak stabil dalam air. Bagi obat yang rasanya pahit atau bau, tidak enak, tidak bisa ditutupi dengan sediaan liquid. Dan yang ketiga ini tidak praktis. Terus yang keempat adalah takaran penggunaan obat tidak dalam dosis terbagi atau kecuali sediaan dosis tunggal dan harus menggunakan obat alat khusus seperti sendok makan, sendok teh. Air merupakan media yang baik untuk pertumbuhan bakteri dan merupakan katalis reaksi. Jadi kerugiannya sediaan liquid ini bisa menumbuhkan bakteri, ya. Dan yang keenam itu pemberian obat harus menggunakan alat-alat khusus, kayak seperti sendok takar yang sesuai dengan obat sediaan liquid atau sediaan cair ini. Oke, slide berikutnya ini ada kestabilan sediaan liquid. Sediaan liquid ini cenderung tidak stabil. Ketidakstabilannya ini dapat dilihat secara visual, yaitu perubahan bentuk dari kekentalan, bau, hingga rasa. Terus terbentuknya endapan dan adanya lapisan-lapisan, dan gas yang tidak terlihat secara visual, yaitu ada hidrolisanya, yaitu oksidasi atau reduksinya. Terus ada perubahan dari pH asam dan basanya. Terus ada struktur senyawa, efek terapi kecuali dinyatakan lain. Sediaan bisa dikatakan stabil apabila tidak mengalami perubahan bermakna dalam waktu lebih dari 3 tahun. Oke, selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi kelarutan dari sediaan liquid atau sediaan cair, yaitu faktor yang mempengaruhinya itu adalah suhu dari sediaan.
Yang kedua itu ada pH-nya. Yang ketiga ada konsolvensi atau penggantian sebagian pelarut dengan pelarut lain untuk meningkatkan kelarutan. Dan yang keempat ini ada solubilisasi atau meningkatkan kelarutan dengan penambahan surfaktan. Yang kelima ini ada hidrotropi, yaitu peningkatan kelarutan dengan penambahan bukan surfaktan. Yang keenam yaitu LDL, yaitu like dissolve like, atau bahan tertentu lebih mudah larut dalam pelarut yang memiliki struktur kimia yang mirip. Yang ketujuh itu konstanta dielektrika. Yang kedelapan pembentukannya itu kompleks. Yang kesembilan itu modifikasi bentuk kimia, faktor yang mempengaruhi kelarutan ya. Selanjutnya juga ada tahapan formulasi dan teknik pembuatan sediaan liquid. Tahapan formulasinya itu yang pertama ada karakteristiknya, bahan harus berkhasiat. Yang kedua, pilihan bentuk sediaan. Yang ketiga itu pilihan eksipien, yaitu karakteristik eksipien, penetapan formula yang akan dibuat, proses pengerjaan, kemasan primer dan sekundernya. Terus teknik pembuatannya itu yang ada penimbangan, pengukuran volume pencampuran, dan pelarutan pengemasan. Oke, terakhir ada evaluasi, yaitu in process control, sama seperti kurang lebih dengan cara pembuatannya, teknik pembuatannya maksudnya. Yaitu penimbangan itu harus sesuai dengan kebenaran menimbang atau menakarnya. Yang kedua itu pencampuran atau pelarutan. Homogenitasnya tergantung dari formula yang dibuat. Yang ketiga itu keseragaman volume. Yang keempat itu tes kebocoran dari kemasan dan tempat menimbang ya. Yang terakhir itu ada pasca produksi, yaitu penanganan klaim. Baik, sekian materi dari sediaan liquid yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dan salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.